Saya, Safila Juwana, kelas 12 IPA 2, akan mempresentasikan materi sejarah tentang kependudukan Jepang di Nusantara. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak ke bumi ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak bumi sendiri. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Masing-masing dengan kekuatan lebih kurang 1 divisi. Pada awalnya, misi utama pendaratan Jepang adalah mencari bahan-bahan keperluan perang. Pendaratan ini nyatanya disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang saat itu telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Tidak adanya dukungan terhadap perang gerilya yang dilakukan oleh Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa ikut memudahkan pendaratan tentara Jepang. Melalui Indramayu, dengan cepat Jepang berhasil merebut pangkalan udara Kalijati untuk dipersiapkan sebagai pangkalan pesawat. Hingga akhirnya tanggal 9 Maret tahun Showa 17, upacara serah terima kekuasaan dilakukan antara tentara Jepang dan Belanda di Kalijati. Sikap Jepang pada awal kedatangannya semakin menarik simpati rakyat Indonesia, dan kemenangan Jepang atas Perang Pasifik digembor-gemborkan sebagai kemenangan bersama, yaitu kemenangan bangsa Asia saat tentara Jepang hendak mendarat di Indonesia. Pemerintah Jepang mengeluarkan slogan-slogan India untuk India, orang India, Burma untuk orang Burma, Siam untuk orang Siam, Indonesia untuk orang Indonesia. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan Indonesia Sorai Dokuritsu dan membiarkan bendera Indonesia dikibarkan. Bahkan sebelum Jepang mendarat di Pulau Jawa, siaran Tokyo sering menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia. Tindakan lain yang dilakukan oleh Jepang adalah melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bahasa Belanda. Sejak itulah bangsa Indonesia ikut berkembang dengan pesat. Kesimpulannya, Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Negeri-negeri Indo, Inggris, Perancis, dan Belanda sedang mengalami peperangan di Eropa melawan Jerman. Bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang. Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia, sehingga tidak memberi perlawanan. Bahkan kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara Barat. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati Bandung. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan para tentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Sebenarnya, semboyan gerakan 3A dan pengakuan sebagai saudara tua yang disampaikan ke Jepang merupakan tipu muslihat agar bangsa Indonesia dapat menerima kedatangan bala tentara Jepang. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang termasuk negara imperialis baru, seperti Jerman dan Italia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan industri Jepang. Apalah arti kemajuan industri apabila tidak didukung dengan bahan
mentah baku yang cukup dengan harga yang murah dan pasar barang hasil industri yang luas. Dengan demikian jelas bahwa tujuan kedatangan para tentara Jepang ke Indonesia adalah untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan gerakan 3A dan pengakuan sebagai saudara tua merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Hal itu dibuktikan dari beberapa kenyataan yang terjadi selama pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Bahkan perlakuan pasukan Jepang lebih kejam sehingga bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang untuk kepentingan dan industri Jepang. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.